Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Sintawati Triasuti, owner dari Sintakraf. Sintakraf berdiri di Kota Semarang sejak tahun 2009. Berawal dari hobi, lalu kami ingin membuat suatu produk yang bernilai ekonomi, sehingga kami mengajak dan mengajarkan pada ibu-ibu dan para remaja putri untuk belajar menyulam dan menjahit, sehingga mereka juga bisa mandiri secara ekonomi. Produk kami adalah tas handmade dengan aksen sulam, dengan motif seperti tumbuhan, pepohonan, dan tanaman bunga-bunga yang mencerminkan keindahan Nusantara, dengan sentuhan kain wastra Nusantara seperti batik, ekoprint maupun tenun. Bahan-bahan yang kami pakai sejauh mungkin kami usahakan adalah ramah lingkungan. Untuk bahan-bahannya kami tidak memproduksi sendiri, tapi kita menggunakan bahan-bahan kain berasal dari lokal Indonesia. Kemudian untuk tenun, wastra Nusantara, batik, dan ekoprint, kami berkolaborasi dengan sesama UMKM, sehingga kami membuat jaringan yang lebih luas untuk supaya kami lebih kuat. Untuk memulai produksi tas ini ya Mbak ya, jadi awalnya kami memotong pola sesuai polanya, kemudian masuk kepada acara penyulaman. Untuk tas besar seperti ini, sulaman besar ini, satu orang menyelesaikan satu sulaman satu hari. Biasanya bisa diselesaikan oleh 3 orang, jadi 2 hari untuk menyelesaikan sulaman 6 tas. Setelah selesai disulam, maka masuk kepada pengumpulan bahan-bahan untuk bisa dijadikan tas, pemotongan pola kembali dilanjutkan, lalu setelah itu baru dijahit sampai finish seperti ini. Bahan-bahannya di sini ada kain ekoprint, kemudian bahan bisa berupa goni atau kanvas yang disulam, kemudian untuk selempangnya, talinya adalah webbing kanvas kartun. Jadi memang kami usahakan sebisa mungkin adalah eco-friendly. Jadi kira-kira penyelesaiannya untuk 6 tas itu bisa diselesaikan selama 1 minggu kira-kira. Seperti itu. Tahapan paling sulit itu pertama adalah menemukan motif desain dari sulaman, karena desain kami adalah original, jadi kami mendesainnya sendiri, kemudian menyulamnya. Biasanya karena disulam tangan, maka selalu ada perbedaan ya. Kalau ada repeat order, kemudian menghendaki sulaman yang sama persis dengan yang sebelumnya, itu biasanya kami katakan bahwa ini handicraft, maka biasanya ada perbedaan walaupun sedikit seperti itu. Kemudian untuk bahan-bahan seperti aksesori dan lain-lain, memang kami memakai yang lokal sehingga kami bisa mendapatkan di Kota Semarang ini. Kesulitannya kalau ada permintaan dengan aksesori yang tidak ada di Semarang, berarti kita harus mengusahakannya di luar kota. Kemudian kalau ada yang ingin dikombin dengan kulit, maka kami juga harus mencari kulitnya itu bisa di Kota Semarang ini atau di luar kota, seperti misalkan dari Garut. Sesuai dengan logo Sintakraf, di sini adalah jam pasir, ini mencerminkan timeless. Jadi tas Sintakraf ini adalah timeless dan tidak lekang oleh waktu. Kemudian fashionable, tetap mengikuti perkembangan zaman. Kemudian awet. Lalu ini adalah tangan, mencerminkan dari dia adalah craft yang dibuat dengan tangan. Itu. Dan kami memberdayakan wanita. Kemudian bahan-bahannya adalah eco-friendly, sehingga kami adalah berkarya sambil menjaga bumi. Usaha yang terus-menerus kami lakukan untuk memperkenalkan Sintakraf kepada masyarakat, yaitu kami selalu branding ya. Jadi itu kami lakukan seumur hidup, sehingga orang mengenal Sintakraf melalui branding Sintakraf. Kemudian kami juga memiliki sosial media seperti Instagram, yaitu Sinta_craft, kemudian
Facebook Sinta Craft official, juga bisa melalui Sintawati Triastuti, yaitu Facebook pribadi saya sendiri. Kemudian melalui TikTok dan marketplace, bisa di Shopee sintacraft.78. Penjualan terbesar masih melalui offline ya Mbak, tapi sekitar 75% itu adalah offline, 25% online. Yang offline kami lakukan melalui pameran-pameran, kemudian menitipkan ke galeri-galeri dan toko oleh-oleh, maupun di hotel-hotel. Sinta Craft bisa didapatkan di Semarang Creative Gallery Kota Lama, kemudian di workshopnya sini yaitu di Jalan Sinar Pelangi nomor 482. Kemudian biasanya kita aktif juga di pameran-pameran nasional. Biasanya kami ada di Inacraft, di Trade Expo Indonesia, maupun pameran-pameran lokal yang ada di Kota Semarang ini. Kami juga sekarang ini ada di Popkur di Singapura. Jadi secara rutin kami mengirimkan produk di sana dan di display di Popkur, kemudian di Botanical Garden Singapura, dan ikut biasanya pameran gayeng yang difasilitasi Bank Indonesia tiap tahun. Udah 3 tahun ini ikut di Singapura juga. Kemudian pernah juga mengikuti pameran Modern Indonesia Gallery yang di Jepang. Kami selalu berusaha untuk menjaga kualitas dari produk kami dengan cara mengusahakan sebuah SOP yang sama, sehingga tenaga kerja bisa mengikuti SOP tersebut. Dan tantangan terbesarnya karena tenaga kerjanya informal, jadi mereka dengan mudah bisa mengundurkan diri dan beralih pekerjaan, sehingga kami harus terus-menerus untuk mengajarkan kepada generasi berikutnya. Pesan untuk kaum muda yang baru menjalankan bisnis, maka tetaplah kuat untuk bertahan, karena yang membuat usaha kita gagal adalah pada saat kita berhenti berusaha. Jadi kalau gagal atau terkena musibah itu kita bisa bangkit lagi dan bangkit lagi. Tapi pada saat kita berhenti, itulah kita gagal. Jadi jangan sampai kita itu putus di tengah jalan. Sebuah negara ditunjang oleh 2% saja rakyatnya itu adalah entrepreneur, maka negara itu akan makmur. Jadi generasi muda diharapkan menjadi entrepreneur sehingga bisa mengangkat masyarakat di lingkungannya untuk sejahtera.